Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lila, stambuk A111206060 dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul kelas kata, yakni nomina, verba, adjektiva, dan adverbia dalam bahasa daerah Kaili. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pembahasannya. Nah, materi yang pertama itu adalah nomina. Apa itu nomina? Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Simpelnya, nomina ini adalah benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang bisa kalian temui di keseharian kalian. Selanjutnya, jenis nomina berdasarkan acuannya terdiri dari nama jenis dan nama diri yang bisa kita lihat melalui contoh. Selanjutnya, contoh nomina. Di sini contoh nomina yang saya sertakan dengan bahasa daerah Kaili. Yang pertama, ada nama jenis yang diawali dengan manusia. Contohnya itu seperti Tina, artinya ibu. Kemudian polisi, artinya polisi. Yang kedua, binatang. Contohnya itu adalah Manu atau artinya ayam. Kemudian Tafefe, artinya kucing. Yang ketiga, tumbuhan. Contohnya itu Kale, artinya akar. Dan Pade, artinya padi. Yang keempat itu benda, contohnya Fatu atau artinya batu, terus Betue artinya bintang. Yang kelima, temporal. Itu contohnya seperti Eo, artinya hari, Tinti artinya jam. Nah, jam di sini bukan jam bendanya tapi menunjukkan waktu seperti jam 1, jam 2 dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada numeralia. Itu menunjukkan angka. Contohnya itu seperti puluh atau dalam bahasa Kaili artinya puluh, dan jobu artinya itu ribu. Yang ketujuh, ukuran. Itu contohnya seperti losi atau artinya lusin, dan lite artinya liter. Yang kedelapan ada konsep. Contohnya itu seperti bafo atau atas, dan huku artinya hukum. Dan yang terakhir kesembilan, lokatif. Itu maksudnya menunjukkan wilayah atau tempat. Contohnya itu seperti ngata, artinya kota, dan dala, artinya jalan. Nah, selanjutnya ada nama diri. Nama diri ini menunjukkan nama dari benda atau konsep itu sendiri. Contohnya itu seperti Ila, nama saya sendiri. Universitas Tadulako itu nama kampus. Kemudian ada Palu, itu nama kota. Pluto, nama planet. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu nama organisasi. Kemudian PD2 atau Perang Dunia II itu nama dari suatu peristiwa. Dan yang terakhir Wikipedia itu nama dari situs. Nah, materi selanjutnya itu adalah verba. Apa itu verba? Verba secara semantis menyatakan keadaan, proses, atau aktivitas. Fungsi sintaksis utama sebagai predikat dan secara morfologis dapat dikenal dari pelekatan afiks. Nah, simpelnya verba itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan suatu aktivitas misalnya. Kemudian contoh verba yang saya sertakan dengan bahasa Kaili. Yang pertama itu verba keadaan. Contohnya itu seperti nonturo, artinya duduk. Kemudian proses, contohnya itu seperti natufu atau artinya bertumbuh. Dan yang ketiga, aktivitas. Nah, untuk verba aktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama tindakan, contohnya itu nomore, artinya bermain. Yang kedua, verba aktivitas capaian, contohnya itu seperti nesafi atau artinya tiba. Dan yang terakhir, aktivitas rampungan, itu contohnya seperti nembangu atau artinya bangkit. Nah, materi ketiga itu ada adjektiva. Apa itu adjektiva? Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina. Contohnya hitam, putih, berat, ringan, jauh, dan besar. Nah, sederhananya itu adjektiva bisa dikatakan sebagai kata sifat yang dimiliki oleh nomina. Selanjutnya, contoh adjektiva yang disertai dengan bahasa Kaili. Yang pertama adalah pemberi sifat. Contohnya itu adalah napakasi, artinya miskin. Kedua, naroso, artinya sehat. Terus yang kedua ada ukuran. Contohnya itu seperti nakodi, artinya kecil. Yang ketiga
adalah warna. Contohnya itu nabula atau artinya putih. Yang keempat, ada bentuk. Contohnya itu seperti naliangu atau artinya bulat. Yang kelima, waktu. Contohnya itu seperti nagashi atau artinya cepat, dan nanggoyo atau artinya pelan. Yang keenam itu jarak. Contohnya itu seperti nakavao artinya jauh. Yang ketujuh, sikap batin. Contohnya itu seperti nabia atau berani. Yang kedelapan, ada cerapan. Nah, cerapan ini adalah kata sifat yang diterima oleh panca indera. Contohnya itu seperti nareme atau artinya terang, dan nakara artinya kasar. Nah, materi yang terakhir atau materi keempat ada adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia yang lazim disebut kata keterangan adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Hal itu berarti bahwa adverbia digunakan sebagai pewatas atau pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh adverbia, dan saya juga memberikan contoh kalimat yang disesuaikan dengan logat Kaili. Contoh yang pertama itu ada kualitatif. Contohnya itu seperti talikuri atau artinya paling. Nah, dalam kalimat contohnya seperti talikuri nagaya pinoitona, artinya paling bagus bonekanya. Yang kedua, kuantitatif. Contohnya itu seperti nadea atau banyak. Contoh dalam kalimat nadeampu doina, artinya banyak sekali uangnya. Yang ketiga, limitatif. Contohnya itu seperti aga atau artinya hanya. Contoh dalam kalimat aga nomore kami, artinya hanya bermain kami. Yang keempat, frekuentatif. Contohnya itu seperti naoso, artinya sering. Contoh dalam kalimat geira naoso mangande, artinya mereka sering makan. Yang kelima, kewaktuan. Contohnya itu seperti kapola-pola, artinya langsung. Contoh dalam kalimat kapola-pola hau iya, artinya langsung pergi dia. Yang keenam, kecaraan. Contohnya itu seperti nompari, artinya secepatnya atau cepat-cepat. Contoh dalam kalimat nompari hau rigade, artinya secepatnya pergi ke pasar. Yang ketujuh, konstratif. Contohnya itu seperti kate, artinya justru atau malahan. Nah, khusus untuk satu kata ini, dalam bahasa Indonesia itu berarti sesuatu yang tidak disangka-sangka. Jadi, kata yang cocok itu adalah justru atau malahan. Contoh dalam kalimat lenaroso katenalimpuno, artinya bukannya sehat malah pusing. Yang kedelapan, keniscayaan. Contoh katanya itu seperti tantu, artinya pasti atau tentu. Contoh dalam kalimat tantu yanisani, artinya pasti dia tahu. Nah, sekian penjelasan materi kelas kata dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.